Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhi Waduh, Tuan Talib, apa kabar? alhamdulillah, mabruk sahur Ramadan. Alhamdulillah. Mabruk, khair, Ah, khair. Bang, ini barusan kita baca ya, kapan ya zakat kita ini berkorelasi tidak menjadi objek, tetapi betul-betul terkonfirmasi menjadi pajak kita seperti jiran, lagi-lagi rumput sebelah lebih hijau ya. Wallahu a'lam bishawab. Apa yang akan terjadi ketika ini dapat dilaksanakan? Apakah sistem di negeri kita belum memungkinkan atau apa yang terjadi? Dan yang kedua, korupsi masih menjadi kisah yang luar biasa. Perekonomian Indonesia tidak baik-baik saja, kata banyak pengamat. Juga PHK puluhan ribu ndak tanggung-tanggung ada di mana-mana. Nampaknya kamu yang gelap atau kita yang gelap ini? Saya pengen melihat cerita di balik cerita. Belum lagi urusan Sritek. Sritek ini kan bagian dari mungkin puluhan pabrik tekstil yang bertaburan gugur di Bandung, di Jawa Tengah ya. Pekalongan kemarin kita mau beli kain, pabrik ini udah bangkrut, pabrik itu udah bangkrut katanya. Ini luar biasa terjadi. Apakah sebab ini sebuah akibat dari barang impor ilegal yang membanjiri? Apakah ini bagian dari bunuh diri industri tekstil atau memang dunia sedang tidak baik-baik saja? Para pendengar juga melihat kepercayaan publik nampaknya dengan berbarengan dengan Danantara rontok ini. Konstitusi lagi menjadi sebuah cerita. Melanggar konstitusi, adakah perbuatan 10 tahun terakhir ini yang luar biasa dijalankan? Terakhir Bang, tentang Bank Mas. Saya pikir ini kan Bank Emas ini kan mau menghimpun tambang-tambang emas, tapi mau ngambil emas dari Bapak tidur ternyata. Apa yang Bang Iksan Nursi lihat dari urusan emas yang satu ini? Silakan Bang, afwan terlalu banyak mungkin ada tambahan lagi. Silakan Bang Iksan Nursi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal hakim. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Kita mulai dengan zakat sebagai pengurang pajak. Gagasnya sudah lama, bukan gagasnya Nazaruddin Umar. Udah lama banget. Makanya dibikin soal undang-undang pajak, undang-undang soal zakat dan wakaf itu. Udah lama. Tapi persoalan pokoknya adalah umat Islamnya sendiri nggak percaya. Ini masalah. Satu, yang kedua, jika mau dipakai sebagai pengurang pajak, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menyatakan zakatnya harus dibayar ke lembaga yang bisa mereka percaya. Muncul deh sikap tidak saling percaya. itu. Apalagi terus hadisnya menyatakan lebih baik diserahkan langsung ke penerima di sekitar rumah kita pula gitu. Iya sudah, makin tidak dipercaya. Jadi karena sistem politiknya tidak dipercaya, sistem ekonominya tidak dipercaya, masyarakat umat Islam nggak mau bayarkan zakat terus sebagai pengurang pajak. Apa kejadiannya? Ya pajaknya dibayar minimal aja gitu. Apa problemnya? Problemnya seperti 1998-1997 gitu yang saya bilang. Political distrust-nya tinggi, ketidakpercayaan politiknya tinggi, dan itu terpelihara karena Anda menggunakan undang-undang dasar palsu. Semuanya serba palsu, citra palsu, kewenangan palsu, ijazah palsu, kebijakan palsu, emas palsu. Coba, semuanya serba palsu. Gimana? Kalau udah serba palsu kayak gitu, ya sudah, orang mencari kesejahteraan dengan caranya sendiri. Ya salah satunya ya zakat nggak akan diserahkan ke pemerintah. Masih bagus dapat 30 triliun itu Basnas itu. Pertanyaan, iya bener. Saya pernah bertanya, penggunaannya Basnas gimana tuh? Nah muncul lagi persoalan kan. Saya pernah bertanya penggunaan Basnas gimana? Oh Basnas penggunaan begini. Buktinya Basnas nggak berhasil mengentaskan kemiskinan. Basnas nggak berhasil mengangkat kelas bawah, gitu ya, meleverage masyarakat gitu dari posisi tidak berdaya karena riba. Nggak berhasil tuh gitu. Jadi banyak problem. Kalau Anda tidak memperbaiki sistem politik, sistem sosial, sistem ekonomi, maka
memindahkan atau menempatkan zakat sebagai pengurang pajak tidak akan membawa hasil. Bahkan ketika makan bergizi gratis mau menggunakan dana Basnas, seketika protes muncul kan? Seketika protes muncul dari pengurus Basnasnya sampai pada masyarakatnya protes habis-habisan. Itu bukti tidak dipercaya. Jadi Nazarudin jangan mimpi lah. Itu udah lama isunya, udah lama banget isunya. Gitu. Jangan sekedar ngelihat rumput tetangga hijau karena mereka dipercaya. Masyarakatnya percaya sama pemerintahannya. Kedua belah pihak saling percaya untuk kemudian menyalurkan zakat itu gitu. Gak usah begitulah gitu. Saya bukan sedang merendahkan, tapi realitas yang dihadapi oleh masyarakat kita gitu. Yang dihadapi oleh pemerintah adalah sebuah persoalan apa yang saya sebut sebagai tesis besar di 97-98 itu political distrust gitu, yang berjalan hingga hari ini. It's a part of social crisis gitu. Itu bagian dari krisis sosial, krisis pemerintahan, krisis politik. Gitu. Kan tesisnya adalah social distrust, social disorder, social disobedient. Kata sosialnya kita ganti menjadi political distrust, political disorder, political disobedient. Politiknya kita ganti dengan ekonomi jadi economical distrust, economy disorder, economy disobedient. Bahkan kalau pakai konstitusi menjadi konstitusi distrust, constitutional distrust, constitutional disorder, dan constitutional disobedient. Dan itu sudah terjadi semua. Ya, ini kejadian semua. Bulog, kenapa? Karena Anda menyatakan Undang-Undang Dasar 2002 sebagai Undang-Undang Dasar 45. Padahal Undang-Undang Dasar 2002 itu undang-undang palsu, gitu. Serba palsu. Jadi nilainya palsu, ya kebijakannya palsu, semuanya serba palsu. Begitu. Itu yang gimana cara memperbaikinya? Tentu pertanyaannya begitu. Biasanya saya bahkan diterjang oleh pemirsa, oleh pendengar, oleh netizen. Ini Bang Ihsanuddin Nursi di era Orde Baru ngapain sih gitu? Sejak reformasi ngomongnya begitu terus gitu. Gampang kalau ngelihat Ihsanuddin Nursi di Orde Baru. Lihat coba kasus korupsi BNI tahun 86. Lihat coba tulisan pesan sponsor Richard Lugar. Lihat coba 3 tapi 1 gitu. Itu 86 87. Banyak lagi kasus yang saya angkat. Lihat coba kasus jam sostek gitu. Jadi kalau ditanya kontribusi saya apa, tapi kan nggak pantas kalau saya mesti ngomong-ngomong terus hal-hal yang saya lakukan seolah-olah saya mengumbar-ngumbar apa yang sudah saya lakukan. Gitu. Nggak perlu, cuma tanya diri Anda dong, Anda berkontribusi apa juga gitu. Kalau saya kan masyarakat biasa yang pernah kebetulan menjadi pejabat dan selama menjadi pejabat bisa ditelusuri track record saya. Bahkan terkadang sesekali saya dengan sedikit garang gitu telusuri jejak digital Ihsanuddin Nursi, silahkan gitu. Jadi kalau ditanya kayak gitu ya. Oke. Yang kedua sekarang soal ekonomi jatuh. Sebelum ekonomi jatuh kita bicara PHK dulu ya. Di sektor tekstil. Di era Orde Baru tekstil itu primadona ekspor. Di era Orde Baru, tekstil itu primadona ekspor. Kalau tidak nomor 2, nomor 3. Nomor pertamanya tetap minyak dan gas. Nomor keduanya sejumlah sumber daya alam gitu ya. Karet, kopi. Baru diikuti tekstil. Terkadang tekstil mengalahkan karet kopi. Naik nomor 2 gitu. Saking masifnya. Tapi sejak 80, tepatnya era 90-an. Sejak era 90-an, saat mafia Berkeley mendesak habis-habisan, memberlakukan deregulasi, debirokratisasi, yang intinya memberlakukan free market mechanism, mekanisme pasar bebas, industri tekstil terjatuh. Industri sandang 1 pindah, industri sandang 2 pindah. Pemerintah tidak lagi punya tanggung jawab untuk penyediaan tekstil dan industri tekstil dari hulu sampai dengan hilir.
pasar dibiarkan ditentukan oleh hukum penawaran permintaan apa adanya gitu. Anda bisa lihat mungkin melorot gitu. Anda bisa tahu bahwa hampir setiap tahun di Jakarta di pasar apa tuh namanya Jakarta Selatan dan pasar Tanah Abang, itu Anda bisa lihat jatuh bangunnya pasar di situ nggak karu-karuan. Bahkan kalau di pasar Tanah Abang bisa kita lihat isinya barang-barang impor dari Cina, dari Bangladesh, dari India, dari mana-mana gitu. Dan kalau kita lihat di Saudi Arabia, baik di Madinah maupun di Mekah, barang-barang tekstil yang pernah dihasilkan dari Indonesia dan pernah menjadi primadona bagi Arab Saudi, sudah digantikan oleh Vietnam, Bangladesh, dan Cina. Padahal dulu itu adalah produk dari Indonesia. Apa poinnya? Jatuh dari ekspor, jatuh dari segi penyediaan untuk barang sendiri, dan diserang habis ketiganya dari barang impor. Yang lucunya, pemerintah seakan cuci tangan. Di era reformasi, dulu itu di era Orde Baru, tekstil itu bahkan punya posisi organisasi tersendiri, menjadi dirjen industri tekstil. Gitu. Sekarang ini untuk direktur aja udah susah gitu. Dan juga nampak dari segi sekolahan. Dulu ada sekolahannya di skala menengah, bahkan sampai perguruan tinggi. Sekarang perguruan tinggi cuma ada di Bandung. Yang lain sudah berantakan habis. Apa poinnya? Pemerintah sama sekali tidak peduli dengan eksistensi keberadaan tekstil gitu. Sehingga industri-industri tekstil yang belum jatuh pun kemarin-kemarin sebelum jatuh PHK itu untuk ahli kelas menengah ahli tekstilnya itu didatangkan dari luar. Padahal goblok. Udah goblok. Itu terbayang nggak kalau akhirnya perusahaan-perusahaan tekstil itu mempekerjakan orang-orang dari India, orang-orang dari Bangladesh, orang-orang dari luar sana, gitu. Dari Cina. Seolah-olah kita kekurangan tenaga kerja. Padahal dulu kita bahkan sampai pada jabatan-jabatan tertentu gitu, bagus-bagus. Dan itu semuanya orang Indonesia. Sampai pada level direksi. Bahkan sampai pada desainnya sendiri orang Indonesia gitu. Jadi lagi-lagi ini kesalahan pemerintah. Ini kalau industri tekstil ini ceramah saya karena saya kebetulan sekolah di situ kan. Penasehat. Selain saya sekolah di situ, saya penasehat Ikatan Ahli Tekstil Indonesia. Mantap. Iya, saya mau singgung itu, ingat sarjana S1 Bang Ihsan Udinasi kan di Universitas Pertekstilan ini kan. Iya. Saya teknik industri tekstil di situ. Jadi saya paham. Saya bukan paham biasa, saya paham banget. Sepaham-pahamnya gitu. Nah, saya tidak sekolah di bawah pohon untuk soal itu, maka saya menguasai detail dari hulu sampai dengan hilir. Bahkan ijazahnya asli gitu. Bahkan saya menggagas tentang beberapa serat yang ditekan oleh negara-negara asing supaya kita punya ketergantungan impor. Itu ditolak juga oleh sejumlah instansi pemerintah gitu. Dan kita bikin survei sendiri, riset sendiri pun akhirnya tidak didukung oleh pemerintah gitu. Jadi sekali lagi total kalau mau dibilang, mudah-mudahan ini didengar oleh para penguasa yang merasa berkuasa betul gitu ya. Yang merasa bahwa kekuasaannya total. Penguasa yang pengusaha, itu yang repot sekarang. Itu omongannya. Ya, penguasa yang pengusaha, itu dialog saya sama Mas Solah tuh. Oh, Gus Solah ya. Iya, Gus Solah almarhum. Jadi cerita sedikit ya. Silakan ya. Suatu saat saya diundang ngopi pagi sama Mas Solah. Orang manggilnya Gus Solah, orang manggilnya Gus Solah, saya manggilnya Mas Solah. Seperti juga orang manggilnya Gus Dur, saya manggilnya Mas Dur gitu ya. Jadi saya diundang, sini ngopi pagi katanya. Besok saya tunggu gitu. Oke, saya bawa teman ngopi di situ gitu. Nah, salah satu cerita kita itu tadi. Bagaimana terjadi dui fungsi penguasa dan dui fungsi pengusaha gitu istilah dia. Jadi bukan istilahnya Rijal, kalau Rijal kan peng-peng. Kalau Mas Solah istilahnya dui fungsi pengusaha, dui fungsi penguasa gitu ke Mas Solah. Rame dia bercerita waktu itu Mas Solah sama almarhum Safi Ma'arif mendukung
Joko Widodo gitu waktu itu. Ceritanya begitu gitu, riwayatnya begitu gitu. Nah, hasilnya seperti sekarang ini gitu. Kenapa? Karena ini bagian dari mafia impor. Ini bagian, jadi kalau cerita tekstil memang bagian dari mafia impor gitu. Karena kalau kita bisa beli, kenapa mesti kita bikin gitu kan? Logikanya orang-orang neoliberal kan gitu, logikanya orang neoliberal. Kalau bisa beli, apaan kita mesti bikin? Kan kita mampu membeli katanya. Oh, seolah-olah kita daya beli kita hebat gitu. Nah, hasilnya selama hampir 30 tahun ini begini untuk industri tekstil. Hancur berantakan. Sritex itu menerima manfaat 3 kali loh. Dia direstrukturisasi BPPN. Oh iya. Lalu dia dikasih luar biasa tuh Sritex. Tapi udahlah nggak usah di ini. Tapi dia 3 kali lah dapat manfaat gitu loh. Tapi ada isu ini kan, ada isu yang memberikan judul buruh pada curiga pejabat terlibat rencana beli murah Sritex. Tapi ini sebenarnya sudah berkali-kali dikasih fasilitas pabrik satu ini. Tapi nampaknya punya beban lain dalam pemilu-pemilu perjalanan bangsa ini, menjadi sebuah sapi perahan pula ini. Bukan begitu, Bang? Sritex itu mendapat proyek pemerintah, pengadaan tekstil untuk pemerintah itu banyak sekali. Jadi pengadaan untuk ABRI misalnya, sebagian dari Sritex juga. Bahkan Sritex itu mendapat pesanan impor untuk pengadaan baju-baju tentara dari luar, banyak. Sama seperti satu security printing di Kudus gitu. Banyak mendapat pesanan mata uang dari luar karena kualitas cetaknya jauh lebih bagus dari yang ada gitu. Sorry nih sampai ngomong jadi, gitu, uang di Afrika tuh cetaknya di Jawa Tengah ternyata ya. Iya. Gitu kan. Ya, dan itu atas persetujuan Bank Dunia, atas persetujuan PBB itu nggak sembarang. Mantap. Ini negeri luar biasa. Kita pindah sekarang. Artinya kalau kita mau memperbaiki, jangan bilang saya akan mendatangkan industri tekstil besar di Indonesia untuk investasi. Itu kan keterlaluan kan ngomongnya gitu kan. Iya, mendatangkan Cino lagi yang datang katanya. Ya salah, sama buruh-buruhnya nanti kan. Iya, kan itu kan keterlaluan kan. Itu betapa dia tidak punya sikap patriotik dan nasionalis. Padahal dia pejabat, ya sudah sedemikian lama menjabat sejak Abdurrahman Wahid menjabat gitu loh. Sejak Abdurrahman Wahid menjadi presiden dia sudah menjabat gitu loh. Bahkan dia tentara gitu. Bahkan dia Kopassus gitu. Ya saya nggak enak ngomongnya ya. Jadi ya begitulah. Kalau orang tidak berpengetahuan cukup, duduk punya jabatan dan yang dituju cuma cari kekayaan bagi dirinya, kelompoknya dan kepentingan-kepentingan tertentu, ya jadilah begitu gitu. Itu khusus ini. Kalau saya ini untuk yang kesekian kali mungkin, kalau pemerintah ingin memperbaiki industri tekstil, silakan undang Ihsanuddin Nursi. Gratis. Pulang ya, gratis. Gratis. Nggak pakai anggaran apa tuh, staf nggak ahli. Pakai angka. Staf ahli ya. Nggak perlu jabatan staf ahli, nggak perlu jabatan staf khusus, nggak perlu. Gratis. Saya mengabdi, ayo. Gitu. Tapi jangan salah, lo gue maki-maki dulu karena kegoblokan lo. Gue maki-maki lo, bener. Lo, ini kan peristiwa sudah saya bilang, ini peristiwa 30 tahun kok. Anda seperti telat mengatasinya gitu loh. Nah, saya maki-maki artinya saya kasih tahu, saya belajeti dulu kesalahan-kesalahannya, itu loh. Maksudnya gitu. Oke, sekarang kita pindah. Karena relasinya berkaitan dengan PHK. Ini ceramah saya sejak bulan November tahun 2023. November 2023 di berbagai kalangan industri, di kalangan pebisnis, di kalangan sektor-sektor tertentu, saya bilang kecenderungan meningkatnya PHK yang sudah waktu itu sudah 800 ribuan dalam hitungan tahun gitu ya. Yang dalam awal tahun 2024 diperkirakan mencapai 1 juta. Kalau sekarang baru sadar lagi, ya sudah. Berarti ya saya pernah bilang begini, Anda punya jabatan bagus-bagus,
kok nggak punya kepekaan gitu ngelihat Hmm. ngelihat kondisi perekonomian. Rasil aja saya kasih gambaran bagaimana tersendat melambat dengan 7 tantangan besar gitu. Apalagi ditambah dengan peristiwa Pertamina dan Danantara. Yes. Mungkin hebat pasar memukul. Bagaimana pasar memukul? Coba bayangin. Kok Kalau Danantara akhirnya memukul, bukannya harapan tinggi nih Bang? ya gimana? Udah saya kasih tahu. Coba mereka mau ngambil asetnya, padahal saya kasih data yang saya kasih ke pendengar Rasil karena pendengar Rasil minta gitu ya. Betul. Data saya ngejembreng 5 tahun terakhir PNBP dari kekayaan negara yang dipisahkan, artinya dari dividen itu berapa? Dibanding dengan penyertaan modal negara itu berapa? Karena yang namanya investment company, perusahaan investasi, itu butuhnya duit tunai. Anda nggak bisa ngambil aset orang, apalagi aset yang ternyata di dalamnya bermasalah, baik itu perbankan, baik itu yang namanya PSO gitu. Kalau perbankan kan paling top modal sendiri jatuhnya, kalau sekarang kita bilang pakai capital adequacy ratio, pakai batasan-batasan kecukupan modal gitu ya. Ya paling kan 15-17%. Selebihnya kan dana pihak ketiga. Lalu yang 15-17% itu pun sudah dilempar ke pasar modal. Artinya ada 3 masalah. Ada pemegang modal swasta, pribadi atau korporasi, ada kemudian duit dana pihak ketiga. Lalu jangan lupa, kalau pemerintahnya menciptakan utang, bank menciptakan uang. Dan disebut ketika menciptakan uang, nah problemnya berarti trust. Nah di situ terjadi saling mempengaruhi. Nah di situ ngukul deh pasar. Jebret, jatuh deh nilai tukar 16.600. Jatuh deh indeks harga saham gabungan. Nanti kan ada saja cara bicara, bukan kita aja, negara jiran juga semua begitu, gitu Bang. Iya, itu yang acap kali mereka bilang, itu kan dalam bagian cerita bahwa Indonesia punya ekonomi terbuka. Itu yang saya bilang berkali-kali di stasiun TV swasta sejak yang namanya Susilo Bambang Yudhoyono. Kalau Anda berargumentasi seperti itu artinya Anda sedang nampar diri sendiri. Menepuk air di dulang, terpercik comberan ke muka sendiri. Menepuk comberan menepuk air comberan, terpercik muka sendiri, saya gituin tuh. Iya dong, kan Anda terkait dengan dunia luar. Anda nggak bisa nyalahin dunia luar kalau memang Anda sudah menyatakan diri gue mengaitkan diri dengan dunia luar. Masa Anda bilangnya ini karena dunia luar ya? Loh, Anda mengaitkan diri dengan dunia luar kok. Kecuali Anda membatasi diri, wilayah mana yang Anda tidak kaitkan, wilayah mana yang Anda kaitkan, kan gitu. Kan ya, seperti saya bilang, ibarat bagaimana orang menetapkan aurat dalam tubuhnya, kan gitu. Ada wilayah yang tertutup, ada wilayah yang terbuka, kan gitu mestinya ngelihatnya. Hasilnya begitu, ini harga saham gabungan jatuh, gitu kan, PHK naik, harga nilai tukar jatuh, Purchasing Manager Index naik, kelas menengah jatuh, kemiskinan merebak, gini rasio merebak, gitu. Kan nggak bisa teratasi ya. Dan saat yang sama, kemudian Anda melakukan efisiensi dalam kondisi menggemukkan kabinet. Terbalik-balik atau? Retret luar biasa dibikinnya. Tapi itu pun menjadi masalah karena tidak sesuai dengan konstitusi dalam mengelola anggarannya, menjadi sorotan dari lembaga masyarakat melaporkan ke KPK. Iya, karena memang tidak ada alokasinya. Tidak ada alokasi di APBN 2025 tentang retret itu. Diambil dari mana? Di tengah yang namanya Anda sedang melakukan efisiensi, Anda melakukan retret, alokasi yang dan pasti Sri Mulyani tidak pernah mengalokasikan adanya anggaran retret. Pasti sudah dipastikan. Gitu. Dan antara aja bisa ribut kayak gitu karena memang tidak dialokasikan. Gitu. Itu kondisinya. Jadi Danantara kondisinya begitu, PSO dimasukin, perbankan dimasukin, lalu sejumlah perusahaan terbuka juga dimasukin gitu kan. Kan main ID Bukit Asamnya sebagian sudah terbuka gitu. Bahkan jadi disedot sama Freeport, itu kan luar biasa. Iya. Nah, dan lagi sebentar, satu lagi. Dan lagi yang mesti kita catat di belakang itu, yang diperlukan dalam investment company itu adalah
uang segar. Uang segarnya udah saya bilang, paling top Anda punya akhir tahun, itu 85,8 triliun dari dividen. Oke. Lalu paling top juga, karena Anda ambil dari APBN, itu nggak bisa Anda ambil langsung 325 triliun gitu. Jadi agak repot gitu cerita. Iya, Tadi saya lagi cerita. Ditambah lagi dengan seperti saya bilang di sebuah lembaga penyiaran swasta. Orang-orangnya tidak bersih diri, orang-orangnya punya beban masalah tinggi. Ya sudah. Jadi vonis pasar, vonis masyarakat makin kuat di situ gitu. Sebenarnya sebelum terbentuk udah saya ingetin tuh, tapi ya begitu deh. Ya, begitulah. Mereka nggak peduli sih gitu. Nah, apa yang Bang Ihsanuddin Nursi lihat ketika terbentuk Bank Emas? Tadinya saya pikir, wah ini tambang-tambang emas akan dijadikan aset-aset atau bagaimana. Tapi dalam narasi Menteri BUMN yang kreativitas dari Pegadaian awalnya kan, itu malah melihat itu emas-emas yang ada di bawah tidur semuanya dikeluarin gitu. Kok jadi begini gitu? Apa yang ini kan sebuah harapan buat pendidikan, buat apa, ketika distrust tidak terjadi, banyak orang membeli emas untuk mengamankan ekonomi masing-masing. Apa yang Bang Ihsanuddin Nursi lihat dari bank emas ini atau billion bank ini, Bang? Kita bicara dalam 3 perspektif ya soal bank emas. Saya bicara dulu dari perspektif komunikasi. Pertama, soal bank emas bukan hal baru lagi gitu. Sekali lagi bukan hal baru. Dulu zaman Bank Syariah Mandiri, gitu ya, beberapa tokoh utamanya ngajak saya bicara tentang bank emas. Saya bilang sepele, gampang banget itu. Kebayang nggak tuh bicara berapa tahun lalu? 15, 20, jadi 20 begitu tahun. saat sebelum Syariah Mandiri itu menerbitkan modal tabungan emas gitu, istilah kita tabungan emas waktu itu. Itu kita sudah diskusi beberapa kali gitu. Salah satunya ya secara informal saya bicara gitu. Gampang kok, modalnya sepele kok. Kita cuma tinggal menetapkan harga berapa, dia jumlahnya maunya berapa, maka masuknya jadi berapa, maka yang dia punya adalah emas gitu. Kalau dia mau tarik boleh dengan harga emas segitu, dengan kondisi itu gampang kok sebenarnya. Cuma persoalan kesepakatan para pihak untuk menetapkan satu harga. Tapi itu yang sebenarnya dari segi aspek waktu. Nah, sekarang kalau kita lihat dari aspek komunikasi, apa yang dibalik, pesan apa dibalik Bank Bullion Bank ini? Pesannya adalah memang mau menarik emas yang sementara ini disimpan masyarakat di rumah. Satu. Memang mau menarik duit masyarakat yang diubah dari duit ke emas. Itu pesan pertama. Sehingga nanti Bullion Bank ini, bank emas ini, terhimpun asetnya dalam bentuk emas yang kemudian juga bisa dikonversi dalam bentuk mata uang asing falas atau dalam bentuk rupiah gitu. Nanti akan kelihatan. Misalnya sekarang kalau kita bicara tentang emas yang dimiliki oleh Bank Indonesia. Bank Indonesia punya 76 ton sebagai cadangan. Ya, kebayang nggak? Negara penghasil emas cadangannya cuma 76 ton. Katanya 6.000 dibanding Amerika. ton katanya. Hampir 3.000 di dalam bumi masih. Dibanding dengan Amerika yang angkanya di atas 8.000 ton. Amerika di atas 8.000 ton emasnya. Angka saya ketika saya ribut soal masyarakat ekonomi ASEAN sebagai bagian dari upaya mendikte bangsa Indonesia, karena di belakang konsep itu adalah konsep Partai Demokrat Amerika Serikat. Saya menyebut saat itu saja Amerika sudah punya cadangan emas 8.387 ton. Lalu kemudian saya strukturkan 10 negara pemilik cadangan emas terbesar gitu. Salah satunya Amerika tertinggi. Cina rendah, tapi sekarang Cina dalam 3 tahun terakhir ini bersama Singapura menimbun emas. Poinnya nanti karena kaitan dengan kripto relasinya. Nanti relasinya dengan kripto. Jadi itu pesan keduanya menjadi dalam kalau tadi itu pesannya terselubung, orang sudah bosan dengan fiat money yang menipu. Ulang. Orang sudah bosan dengan fiat money yang menipu, fiat money yang riba gitu. Orang ingin menggeser secara real
bahwa transaksinya dilakukan dengan secara nyata, yaitu emas. Hmm. Itu pesan keduanya. Pesan yang paling nyatanya adalah gitu ya, emas ini jika nanti betul-betul digunakan sebagai bentuk ukuran kekayaan di era digital total, saya ulang, di era digital total, di era dunia virtual, maka dia menjadi sangat diperebutkan. Nah, di situ muncul persoalan. Sampai seberapa jauh Indonesia bisa melindungi kekayaan emasnya. Sementara yang namanya Freeport bulan apa-apa sudah diperpanjang sampai dengan 61 tahun ke depan. Dan di saat itu juga Freeport masih diizinkan untuk mengekspor konsentrat. Dan saat yang sama Freeport masih diizinkan untuk belum menghasilkan secara penuh hilirisasinya. Wah, dahsyat kan. Iya, Semarang masih. Dan PHK besar-besaran pula lagi di sana itu kan. Iya. Jadi ya luar biasa. Silakan baca buku Bangsa Terbelah kalau soal ini. Silakan juga baca Prahara Bangsa bagaimana kekuasaan Freeport. Bagaimana Joko Widodo berkunjung ke Amerika, terus tiba-tiba tidak ada agenda, ketemu dengan Red Atkinson dan keluarlah kebijakan Freeport sampai dengan 61 tahun ke depan. Ini. Begitu ceritanya kalau diambil. Nah, apalagi ada satu lagi saya lupa tadi pertanyaannya. Iya, ada lagi Bang. Tadi itu yang kita tinggalkan belum kita tanyakan adalah saya pengen juga mengungkit tentang tadi udah masuk ke Amerika dengan 8.330 ton lebih. Nah, tapi kok tahu-tahu Elon Musk mengabarkan Amerika bakal bangkrut. Uring-uringan ini semua. American Aid yang teman-teman saya yang kerja di sana tuh ada 37 kerjaan. Tapi satu pekerjaan itu setidaknya ada 60-70 orang gitu. Ini luar biasa. Itu baru yang di Indonesia, belum di negara-negara lain dan di Amerika sendiri. Apa yang Bang Ihsanuddin Nursi lihat? Uring-uringan apa Amerika sehingga biaya perang untuk Ukraina pun di stop, kecuali untuk Israel yang sedemikian besar dibantu lagi. Itu Netanyahu ini. Bagaimana Bang lihatnya? Oke, ini menarik ya bicara soal sikap Trump, J.D. Vance, Marco Rubio, Peter Hegseth, gitu ya, dan berbagai barisan Trump, termasuk Elon Musk. Kalau dibilang bakal bangkrut, enggak juga, karena Federal Reserve satu-satunya negara di dunia yang bebas mencetak greenback hingga hari ini. Tidak ada satu lembaga pun yang bisa mengontrol kapan Federal Reserve berhenti mencetak uang. Gitu. Bahkan ketika kemarin pemerintahnya bangkrut, Federal Reserve mengeluarkan kebijakan quantitative easing, uang mudah. Gitu. Uang mudah dengan cara membeli surat utang pemerintah, dan hasilnya pemerintah tetap bergulir. Gitu. Walaupun mereka bikin batasan-batasan tentang utang, sehingga mencapai sekitar 34 atau 36 triliun US dollar gitu ya, batas atasnya. Jadi kalau dibilang bangkrut karena terancam bangkrut, karena dia sedang menakut-nakuti sejumlah orang yang dipecat karena dia melakukan efisiensi, dia melakukan restrukturisasi, yang nanti akan diganti dengan AI semuanya. Jadi arahnya adalah diganti dengan AI. Negeri robot. Diganti dengan AI. Dan belum lama Elon Musk meluncurkan satelit dari Cape Canaveral. Itu memang disiapkan untuk melakukan pelayanan Amerika. Dan dari aspek itu AI-nya nanti akan masuk ke situ gitu ya. Jadi pekerjaan-pekerjaan itu akan dihimpun sedemikian rupa, akan dilayani oleh AI, akan dilayani oleh robot, sehingga biayanya lebih murah. Nah, yang saya tidak tahu adalah bagaimana menghitung dehumanisasi dari modal AI, dari modal otomatisasi, dari modal robotisasi. Ini ada persoalan dehumanisasi di belakang ini. Jadi itulah perlu ada pengurangan manusia di muka bumi bahkan sampai demikian gitu. Karena ketika jasa diberikan oleh robot, maka jasa kehilangan comfortable,
Jasa kehilangan convenience services, rasa nyaman, rasa aman, rasa menyenangkan dari layanan itu hanya bisa diberikan oleh manusia dalam jasa. Padahal yang namanya pemerintah itu memberikan jasa layanan. Dia tidak memproduk sesuatu, dia cuma memproduk misalnya pada persoalan jalanan, sumber daya buatan mereka produk. Tapi pada pendidikan, pada kesehatan, itu layanan manusia gitu. Beberapa negara Eropa bahkan yang tadinya memberikan peluang pendidikan dengan menggunakan robot, dengan menggunakan laptop, sekarang mereka kembalikan lagi. Anak-anaknya harus menulis tangan. Betul. Negara Eropa. Di Jepang yang tadinya menggunakan robot dan laptop, sekarang mereka kembali lagi menggunakan guru. Gitu. Karena mencegah hancurnya nilai-nilai kemanusiaan. Nah, lalu ketika kita ambil dalam perspektif ekonomi, Amerika sendiri ketika dapatnya G-Defense, ketika menyerang Zelensky, itu kelihatan ternyata Amerika dalam 3 tahun saja sudah mengeluarkan uang sekitar 160 miliar US dollar. Jadi artinya per tahun dia sudah mengeluarkan 50 miliar US dollar. Yang belum ada return-nya, belum jelas apa return-nya. Makanya dimintalah return-nya seketika di bawah Zelensky. Mineral rare earth itu yang saya bilang ujung-ujungnya kan sama seperti itu saya bilang. Perang untuk damai untuk damai untuk ekonomi gitu. Perang untuk ekonomi, perang untuk daya. Ternyata damai untuk ternyata nggak damai-damai. Iya kan tesisnya udah pernah saya bilang. Indonesia kemerdekaannya kan mesti bayar utang sampai tahun 70-an itu kan ya duit juga kan ujung-ujungnya. Nah, itu kalau perang yang dibebankan ke Indonesia pada KMB itu sebenarnya karena kekalahan Belanda. Sehingga dalam negosiasi kedaulatan itu didikte oleh Washington. Jadi kalau baca KMB itu draftnya datangnya dari State Department. PBB memerintahkan Amerika sebagai juru damai. Gini riwayatnya biar jelas. Biar pemirsa, biar pendengar Rasel TV biar jelas. KMB itu kan akibat aksi militer 1, aksi militer 2 dalam rangka pengakuan kedaulatan gitu ya. Belanda dengan perjanjian Renville menolak dengan perjanjian nggak karuan gitu. Akhirnya terjadi aksi militer 1, aksi militer 2 dan akhirnya muncullah KMB. KMB juru damainya ditetapkan oleh PBB adalah Amerika. Berangkatlah mereka pada 49, Agustus 49. Hasilnya adalah KMB. KMB itu gitu kan begitu menekan Indonesia. Nah, disitulah sebenarnya muncul problematik materialisme sejak awal. Muncullah riba, muncullah kemudian tekanan-tekanan tersendiri sampai akhirnya masuk ke dunia pendidikan, sampai akhirnya masuk ke politik. Gitu. Jadi sebenarnya Yahudi 2 kali kalah, tapi menang berkali-kali di Indonesia. 2 kali kalahnya kapan? Pertama waktu cerita The Hotman kalah melawan Malahayati. Itu malu tuh Yahudi itu. Karena itu disebut betul mereka adalah mendekar tegaknya kekuatan Yahudi. The Hotman ketika melawan Malahayati, perempuan lawan lelaki 1 lawan 1 di atas geladak kapal, gitu ceritanya. Malu mereka. Lalu mereka serang habis-habisan lewat yang namanya 1596, 1602 dan sampai akhirnya mereka tersingkir, gitu ya. Lalu mereka dikalahkan lagi ketika perang 10 November 45 dengan matinya Malabi seorang jenderal dan 1 jenderal lain. Nah, saat itulah mereka dendam, mereka pukul balik dengan KMB dan mereka pukul habis-habisan Indonesia dengan memasukkan perubahan konstitusi 1945 menjadi Undang-Undang Dasar 45 yang palsu menjadi Undang-Undang Dasar 2002 gitu. Jadi dahsyat sebenarnya kalau kita ngeliat. Ini saya ngomong ringkas, ini akan saya sampaikan nanti di satu tempat tanggal 6 besok di satu tempat karena ada kita bikin pesantren kilat gitu ya. Wah, ini. Kurang lebihnya begitu gitu kalau kita mau ngeliat kayak gitu. Nah, Amerika ingin pulih di bawah karena berkali-kali bisa kita dengar betapa Trump menuding kesalahan kebijakan Obama, betapa Trump menuding kesalahan kebijakan Joe Biden dalam perspektif luar negeri termasuk dalam Ukraina. Termasuk dalam Rusia gitu. Dan itu terbuka Trump. Baik kalau Anda lihat di X-nya maupun dalam konferensi persnya maupun dalam kampanye-kampanye sebelumnya. Jadi
tudingan-tudingan terhadap presiden-presiden sebelumnya dilakukan secara terbuka oleh Trump. Nah, ini juga diprotes oleh sebagian masyarakat Amerika seperti posting yang saya lakukan. Bagaimana rasis dan fasisnya Donald Trump gitu ya. Tapi memang Amerika sedang mengalami, saya nggak bilang dalam mengalami kebangkrutan, dalam posisi sadar bahwa mereka mengalami declining. Ini kalau kita masuk dalam eskatologi Islam, ini era memang di mana setan akan dipergilirkan. Gitu. Ini eskatologi satu abad, eskatologi 7 abad sama isinya. Ini akan dipergilirkan. Era di mana 2024, 2025 sampai dengan 2027 adalah era di mana terjadi pergantian, pergiliran. Kita lihat. Pergiliran dari aspek kekuasaan yang Allah berikan kepada umat manusia di muka dunia. Dan persoalan pokoknya apakah umat Islam bersiap atau tidak bersiap, saya belum bisa ngejawab. Tapi paling tidak kemenangan Afgan Taliban gitu ya, terbongkarnya Syria, kaburnya di situ Assad. Nah, itu bukti bagian bahwa dipergilirkan akan terjadi. Nah, karena itu gagas muncul bagaimana mempertemukan Pakistan dengan India gitu ya, dengan Malaysia dan beberapa negara Arab Saudi, negara Jazirah Arab, bukan Arab Saudi, Jazirah Arab yang punya pikiran sama, yang tidak ingin menjadi bagian dari perpanjangan tangan kekuatan Yahudi yang sudah masuk ke berbagai lini kehidupan. Nah, itu pertarungan itu sedang berjalan. Masya Allah. Pertarungan itu sedang bergumur sedemikian rupa. Dalam bahasa kerennya, dunia sedang mencari keseimbangan baru memang. Kalau saya lihat dari bagaimana Iran yang mendapat vonis tentang nuklir, ternyata Iran punya kesiapannya luar biasa gitu. Dan itu menakutkan. Di tengah yang namanya Korea Utara sudah berhasil melahirkan interregional ballistic missile dan intercontinental ballistic missile dengan kekuatan Cina yang juga luar biasa dengan bersama Rusia. Nah, ini sebenarnya ini sudah berjalan hampir lebih 21 tahun. Karena mereka sendiri sudah melihat dalam National Defense Strategy of US tentang pertarungan yang akan terjadi. Saat itu dianggap kesalahan terbesar dilakukan oleh George Walker Bush. Karena George Walker Bush dianggap membangkitkan perlawanan dari musuh-musuh potensial, musuh-musuh real Amerika. Itu sudah dinyatakan. Nah, kemarin saya baca ulang. Saya baca ulang National Defense Strategy yang dibuat di era Joe Biden gitu. Kemudian dibuat baru di era baru di bawah Donald Trump sekarang. Saya kira memang mereka sedang berusaha mencari keseimbangan baru dari ketidakjelasan situasi multipolar seperti sekarang ini. Masya Allah. Begitu ceritanya. Masya Allah. Sebagai penutup Bang Ramadan hari keempat hari ini, apa yang ingin Bang Ihsanuddin Nursi ingatkan di tengah-tengah dunia sedang tidak baik-baik saja, lebih-lebih Indonesia? Masyarakat harus terus berjalan. Silakan Bang Ihsanuddin Nursi. Oke, saya mulai dengan ceramah saya di sebuah masjid sekitar 15 tahun lalu gitu ya. Saya mulai dengan yang akhirnya melahirkan buku Prahara Bangsa itu. Saya mengambil buku Wa iza qila lahum la tufsidu fil ardi qul innaman nahnu muslihun. Dan ketika dikatakan pada mereka untuk tidak berbuat kerusakan, mereka mengatakan terbalik. Enggak, kami justru melakukan kebaikan gitu. Nah, kata-kata kuncinya adalah fasada. Kata kunci fasada, kalau dicari penyebabnya cuma 3. 1, dia tidak jujur. 2, dia serakah, gitu ya. 1, dia tidak jujur. 2, dia serakah. 3, dia menjungkir balikan keadaan, gitu ya. Dan di dalam menjungkir balikan keadaan, dia bermain persepsi. Itulah cerita tentang bagaimana setan memperdaya, iblis memperdaya Adam, dan kemudian berwujud menjadi setan dalam tubuh manusia, dalam pikiran manusia yang selalu tidak jujur, suka dengan keserakan harta dan tahta, sukring melakukan jungkir balikan keadaan, dan senang bermain-main persepsi. Nah, ini sedang kita hadapi, sehingga kita berhadapan dengan serba kepalsuan. Nah, dalam Al-Quran disebut yang melakukan fasada dan kepalsuan itu pada hakikatnya adalah iblis, dilanjutkan oleh setan, dengan tokoh utamanya adalah bagaimana Ibrahim melakukan perlawanan terhadap
Raja Namrud, bagaimana cerita Musa berhadapan dengan Firaun, bagaimana Musa dan Isa berhadapan dengan Bani Israel, dan bagaimana Muhammad juga berhadapan dengan berbagai kalangan yang intinya adalah melakukan keempat hal tadi. Nah, puasa intinya adalah kejujuran. Intinya adalah mengatur agar tidak terjadi keserakahan pada diri manusia. Intinya adalah membebaskan diri manusia dari persepsi. Jadi puasa itu kalau tidak menghasilkan kejujuran, kalau puasa itu tidak mampu mengendalikan keserakahan, kalau puasa itu tidak mampu mengendalikan persepsi, maka puasanya cuma lapar dan haus. Itu poinnya sebenarnya. Nah, mudah-mudahan saum kita berhasil meningkatkan kejujuran kita sehingga kita tidak termasuk dari golongan fasada, mufsidin, perusak lingkungan, perusak keluarga. Kita tidak termasuk orang yang serakah akan harta dan tahta. Kita tidak termasuk orang-orang yang selalu menjungkir balikan keadaan atau kemudian bermain-main dalam persepsi kehidupan. Kita masih punya waktu 24 hari lagi. 24 hari lagi kita masih bisa berdiri kita, sehingga mungkin kalau kita berhasil dalam 14 hari ke depan, kita bisa menjemput malam Lailatul Qadar. Dengan demikian kita hadir dalam perayaan kehadiran Al-Quran di muka bumi. Demikian Ihsan Talib yang bisa saya sampaikan. Salah adalah tanggung jawab saya, kurang adalah karena saya kurang berpengetahuan, dan karenanya saya mohon maaf. Wa'afan minkum. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.